Awas pedang! Aku punya sebilah pedang. Aku bisa memindahkan gunung, memutus sungai, mengerukkan laut, menaklukkan siluman, membunuh iblis, menguasai dewa, memetik bintang, meruntuhkan kota, membelah langit. Tebas! Satu tebasan membinasakan iblis dari luar angkasa. Muridku, jalan pedang telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Tinggal selangkah lagi. Kamu bisa menjadi dewa pedang darat yang tidak ada tandingannya. Guru, Guru, Cuma dalam 3 tahun, kamu sudah menguasai seluruh ilmuku. Kamu memang seorang jenius yang lahir untuk pedang. Guru, Muridku, sudah tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan padamu. Pulang dan berbaktilah pada orang tuamu. Guru. Hah? Kamu punya tubuh pedang bawaan, memiliki bakat dewa pedang. Sayangnya kamu bodoh, kadang baik kadang buruk. Kalau tidak pasti kamu tidak terkalahkan. Kalau ada kesulitan, pinjam saja pedangku. Baiklah, Guru. Dengar baik-baik. Ilmu pedang keluarga Ning mungkin lemah, tapi kebanggaan dan sifat pantang menyerah kita tidak boleh kalah. Sekuat apapun musuh, kita tidak boleh tunduk. Kalian mengerti? Mengerti. Kenji juga mengerti. Dadah. Adik. Adik. Dasar bodoh, masih ingat pula. Cepat sini, kakak mau memelukmu. Hah? Oh. Peluk aku. Peluk apa? Kekanak-kanakan. Aku nggak peduli, aku mau peluk. Kalau hari ini kamu nggak mau memelukku, aku akan tidur Kenapa di duduk sini. di lantai? Memangnya kakak bocah 3 tahun? Cepat bangun. Peluk. Aku nggak peduli. Ini hari ulang tahun kakak. Ambillah. Kalau hilang, nanti ku interogasi. Terima kasih, adik. Wah, rupanya si bodoh dari keluarga Ning sudah kembali. Genda, kakakmu yang bodoh itu di luar sana berguru pada seorang kakek tua. Kakek tua itu pasti buta. Sampai mau menerima orang seperti dia. Hei, kamu ini tidak mengerti. Itu namanya orang bodoh juga punya rezeki sendiri. Oh. Siapa lagi yang berani menghina kakakku? Akan ku habisi. Kafir, dia memukul kami. Ini hanya masalah sepele. Kakak sepupu sebagai anak sah keluarga Ning, kakak terlalu pemarah. Aku boleh menegurnya. Tapi kalian tidak. Ya. Kultivasinya meningkat lagi. Mana mungkin? Padahal dia cuma murid aliran cabang. Kenapa? Kakak sepupu mau bertanding denganku ya? Ya. 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 Adik. Adik.
Apa kamu pantas menjadi anak sah keluarga Ning? Kamu pantas mempelajari warisan leluhur buku pedang tidak tertandingi. Kak Javier benar. Meski anjing yang jadi anak sah, pasti lebih baik dari dia. Kenda, lebih baik kamu tahu diri, turun dari posisimu, dan serahkan buku pedang tidak tertandingi. Kalian, Adik, serang tubuh bagian bawahnya. Orang bodoh seperti kamu mana mengerti ilmu pedang. Pergi main sana. Kak Javier pendekar terbaik di suku ini. Meski adikmu latihan 20 tahun lagi. Dia bukan lawannya, menyerah saja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Dasar payah. Javier, kamu kalah. Mana mungkin. Kak Javier dikalahkan Kenda. Itu mustahil. Pasti Kak Javier sengaja mengalah. Si bodoh ini ternyata bisa melihat kelemahanku. Tadi kamu cuma beruntung. Sekali lagi. Bukankah kamu mengaku jenius ilmu pedang? Kenapa? Jangan-jangan kamu tidak bisa menerima kekalahan. Kamu. Ayo kita pergi, Kak. Sakit. Javier, beraninya kamu menyerang dari belakang. Memalukan. Aku menghormatimu, makanya aku memanggilmu kakak sepupu. Kalau tidak, kamu cuma sapa. Kalau aku menggunakan aura pedang, mana mungkin kamu bisa menang? Hei, lepas bajunya. Lihat apa dia menyembunyikan buku rahasia. Kalian berani? Kalian tidak takut? Aku laporkan pada kepala suku. Menurutmu kepala suku akan berpihak pada sapa yang tidak berbakat? Lakukan. Baik. Sedang apa kalian? Hormat, kepala suku. Kepala suku. Tadi Kenda mencari masalah denganku. Aku sudah memberinya pelajaran. Benar kepala suku. Mereka tidak menghormati Kak Javier. Kami bisa bersaksi. Kenda, berani sekali kalian. Itu bohong. Jelas-jelas mereka duluan yang menghina kakakku. Dia juga menyerang dari belakang sampai aku terluka. Cara setelah masuk aula penegakan hukum. Bawa mereka. Eda, kamu mengaku salah? Aku tidak salah. Kenapa harus mengaku? Masih saja keras kepala. Javier sudah mengatakan, kamu duluan yang memprovokasi, lalu bertindak kasar. Kalau sampai Javier terluka, apa kamu bisa bertanggung jawab? Aku putra sah keluarga Ning. Ini juga bukan salahku. Kenapa kepala suku membelanya seperti ini? Jangan sok jadi putra sah. Dalam hal bakat atau kemampuan, kamu bukan sangnya Javier. Apa kamu layak dibandingkan dengannya? Cuma karena kemampuanku tidak sebanding dengannya. Kepala suku memihaknya dan menyiksa kami berdua seperti ini. Aku tidak terima. Kamu... Yang kuat memaksa yang lemah. Yang kuat akan dihormati. Cuma aku yang bisa memimpin keluarga Ning bangkit kembali. Kalau tidak, apa keluarga Ning bisa mengandalkan putra saya yang tidak berbakat sepertimu? Atau kakakmu yang tidak berguna itu? Ucapan Javier benar. Garis keturunan sah sudah merosot. Kalian sudah tidak layak memimpin. Benar. Meski Javier dari keluarga cabang, tapi dia sangat berbakat. Mana bisa dibandingkan dengan yang bahkan tidak bisa memancarkan energi pedang. Kalian masih bisa tinggal di rumah keluarga ini karena kami masih menghormati ayah kalian. Kamu? Kepala suku, buat apa bicara panjang lebar dengannya? Karena dia tidak mengaku, beri saja hukuman keluarga supaya dia jerah. Pengawal, beri mereka hukuman keluarga. Jangan jahat pada adikku. Si bodoh itu, kuat sekali. Genji, kamu mau berontak? Yang mau memberontak adalah kalian. Ayah. Beraninya kalian menyentuh mereka tanpa seizinku. Kalau salah harus mengaku, kalau dipukul harus berdiri tegak. Kami menghukum putramu dengan aturan suku. Lalu apa masalahnya? Jangan lupa,
Genda adalah keturunan sah keluarga Ning. Keturunan sah. Keturunan sah kalah dari keluarga cabang. Kalian cuma sekumpulan sampah. Jangan selalu bicara tentang keturunan sah. Putramu yang tidak berguna itu tidak berbakat. Putrimu juga bodoh. Generasi kalian penuh orang-orang tidak berguna. Kami bisa saja melepaskan mereka. Paman Billy, kalau Paman menyerahkan buku pedang tak tertandingi milik kakek, masalah ini tidak akan aku perpanjang. Buku pedang tidak tertanding adalah warisan garis keturunan sah. Keluarga cabang mau ikut campur, apa itu pantas? Pilih. Buku pedang tidak tertandingi diberikan pada mereka yang punya kemampuan. Dan bukan kamu yang menentukan hal itu. Palasu. Apa maksud? Salahkan saja keturunanmu yang tidak berbakat. Kami akan menghapus keturunan sah dan mengangkat posisi Javier. Benar. Putramu yang tidak berguna itu tidak layak menempati posisi ini. Apalagi mempelajari buku pedang tidak tertandingi. Hanya putraku yang bisa memikul tanggung jawab besar itu. Keturunan sah. Sudah banyak berjasa untuk keluarga Ning. Kalian mau menghapus enaknya. Aku tidak setuju. Aku setuju. Aku juga setuju. Diam. Di depan kalian masih ada aku, Tetua Agung. Tetua Agung? Sih. Kalau dulu aku tidak ceroboh dan kalah darimu, apa kamu pantas jadi tetua? Sekarang anakku sudah sukses. Apa aku masih perlu menurutimu? Hah? Benar sekali. Buku pedang tidak tertandingi hanya bagi yang mampu. Cepat serahkan bukunya. Serahkan! Pilih. Kuperintahkan segera serahkan buku itu. Tidak akan. Ayo pergi. Kalau bukunya tidak diserahkan, jangan harap kalian bisa keluar. Hajar mereka! Lancang! Kamu berani menyentuh putri? Lu. Kamu mau melawanku? Kamu mau melawanku? Pilih. Kamu benar-benar ingin mencari keributan. Demi pemuda tidak berbakat dan gadis bodoh. Apa itu sepadan? Aku bukan cuma Tetua Agung keluarga Ning. Aku juga ayah mereka. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberi keturunan sah satu kesempatan. Sebentar lagi, kompetisi wilayah timur akan segera dimulai. Kompetisi ini sangat penting. Keluarga Ning sudah kalah 3 kali berturut-turut dari Sekte Pedang Langit. Hasilnya, semua kuota penerimaan murid baru diserahkan pada mereka. Ini membuat keluarga Ning terancam. Kalau kalian bisa menang di kompetisi wilayah timur dan menyelesaikan krisis keluarga Ning, maka putramu akan tetap jadi putra sah. Aku juga tidak akan mengganggu kalian lagi. Kalau tidak bisa, Serahkan buku pedang tidak tertandingi dan keluar dari keluarga Ning. Apa kalian berani? benar. Hari ini tidak ada ruang negosiasi. Terima tawaranku. Atau serahkan buku pedang tidak tertandingi sekarang. Baik. Aku setuju. Baiklah. Ayo kita pergi. Sampah. Aku tidak sabar melihat penampilanmu di kompetisi nanti. Dengar, di kompetisi kali ini, sebanyak apapun anggota keluarga Ning di atas arena, aku, Chad, cukup sendirian. Sombong, mana mungkin kamu sendiri berani menantang seluruh keluarga Ning? Berani mau protes? Kamu? Adik, orang di atas arena itu, Kenapa? dia tampan sekali. Bukan sombong. Kabarnya, Chad, Tuan Muda Sekte Pedang Langit, mulai berlatih pedang sejak usia 3 tahun, memahami makna pedang di usia 6 tahun, dan menjadi master pedang tingkat 9 di usia 14 tahun. Dia jenius seni pedang langka yang hanya muncul dalam 1000 tahun. Apa dia sehebat itu? Benar. Kita harus hati-hati. Sampah mana yang mau maju duluan? Aku duluan. Aku saja. Apa murid keluarga Ning semuanya tidak berguna seperti ini? Hei Luke, kemampuan murid keluarga Ning sangat menyedihkan. Kenapa mereka mudah sekali dikalahkan?
Pantas kalian kalah 2 kali berturut-turut. Giliranku. Sampah sepertimu tidak usah maju dan mempermalukan kita. Lebih baik diam saja. Aku yang akan melawanmu. Bagus. Javier, maju. Jangan beri dia ampun. Tunjukkan kehebatan keluarga Ning pada kota sekte pedang langit. Kak Javier, hajar dia habis-habisan. Jet, lebih baik kamu menyerah saja kalau Kak Javier yang maju. Kalau tidak mati, kamu pasti cacat. Javier! 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 Kepala suku, kalau Javier yang maju, Tuan Muda Sekte Pedang Langit ini tidak bisa sombong berlama-lama. Selanjutnya, kita lihat kemampuan Javier. Siapa Javier ini? Ketua Sekte, katanya dia jenius pertama di keluarga Ning. Baru lahir sudah bisa membaca mantra pedang di usia 6 tahun. Sudah bisa memegang pedang dan mengalahkan 10 rekan seangkatannya. Waktu masih 15 tahun dia sudah menguasai jurus pedang beku keluarga Ning. Sampai sekarang dia belum pernah kalah. Tidak kusangka, di keluarga Ning juga ada pendekar hebat. Kamu petarung paling kuat dari generasi muda keluarga Ning, Javier. Benar. Cuma segini aja. Cepat sekali. Jurus apa itu? Hebat sekali. Dia itu musuh kita. Musuh itu apa? Makanan enak. Putraku kalah? Itu tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Sejak kapan Sekte Pedang Langit jadi skuad ini? Aku kira jenius pertama di keluarga Ning sehebat apa. Ternyata semuanya cuma kabar buruk. Dia tidak lebih dari sampah. Itu bukan jurus pedang wilayah timur. Kalian curang. Dasar kurang wawasan. Itu namanya tebasan kombinasi. Sejak awal, kami sudah membawa jurus pedang wilayah lain. Gaya kalian sudah ketinggalan zaman. Apa? Bocah, apa sudah menyerah? Kekuatan yang menakutkan. Kamu tidak menyerah. Dia benar-benar akan membunuhku. Bocah, apa sudah menyerah? Kemampuanku tidak sebanding. Aku menyerah. Kalau begitu, cepat turun. Kamu tuli ya? Tuan muda kami menyuruhmu turun. Turun! 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 Tidak kusangka Javier saja bisa kalah. Tuan muda Sekte Pedang Langit ternyata sekuat ini. Jenius pertama keluarga Ning rupanya tidak sehebat itu. Sepertinya keluarga Ning dari tua sampai muda, semuanya sampah. Hei Luke, kalau sampai begini terus, kalian akan kalah 4 kali berturut-turut. Keluarga Ning harus menjadi budak kami selama 50 tahun. Ayo, siapa lagi yang mau naik ke arena dan menantangku? Aku. Jangan. Javier saja bukan lawan. Apalagi kamu. Adik, kamu nggak bisa ngalahin dia. Keluarga Ning sedang dipermalukan. Sebagai putra sah keluarga Ning, kalau diam saja, aku tidak punya muka menghadap para leluhur. Putra sah keluarga Ning, Kenda, datang untuk memberimu pelajaran. Cuma master pedang, tapi berani melawanku. Dasar bodoh. Kenapa sama seperti kamu yang maju? Cepat turun. Ini bukan soal kuat atau lemah. Murid keluarga Ning tidak takut menghadapi pertarungan. Kami tidak takut hadapi yang kuat. Besar juga ya. Adik! Jangan naik, ini kompetisi. Sebelum pemenang ditentukan, kamu tidak boleh ke arena. Tekadmu lumayan. Sayangnya, terlalu lemah. Bocah, apa sudah menyerah? Tidak akan. Keras kepala juga.
sudah menyerah? Aku tidak akan menyerah. Sudah menyerah? Hah? Adik, aku mohon. Cepat kembali, adik. Kenda, apa kamu mau mati di ujung pedangku? Hah? Ajaran leluhur keluarga Ning, ilmu pedang. Keluarga Ning mungkin lemah, semangat bersaing mungkin kalah. Tapi hanya satu hal yang tidak boleh lemah. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Adik! 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 Bawa dia. Aku yang bertarung dengan Master pedang besar tingkat 8. Kalau begitu, aku akan menghabisi yang tua dan muda sekaligus. ayah. Hati-hati. Ayah. Mustahil. Bahkan master pedang besar bukan tandingannya. Master pedang besar apanya? Dia tidak layak. Jangan-jangan dia master ilmu pedang. Mana mungkin masih muda tapi sudah memiliki kultivasi seperti ini. Langit luas dan bumi besar. Apa yang mustahil? Putraku memiliki bakat dewa pedang. Bakatnya memang menakjubkan. Kepala suku. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Kekuatan sekte pedang langit terlalu hebat. Mengaku kalah? Masih ada aku di keluarga Ning. Dasar tua bangka. Sudah tua, tapi masih sok jadi pahlawan. Lebih baik pensiun saja. Ayo, siapa lagi dari keluarga Ning yang mau cari mati? Rupanya keluarga Ning cuma kumpulan sampah, pengecut, penakut. Kami sudah kalah 10 kali berturut-turut. Apa sekte langit ingin menghancurkan keluarga Ning? Kalau kalian tidak berani bertarung, cepat berlutut dan minta ampun padaku. Kalau tidak, akan kubunuh tanpa ampun. Aku suruh kalian berlutut, tidak dengar apa? Kami bersedia tunduk pada sekte pedang langit. Kalian... Kenapa diam saja? Cepat berlutut, kalian mau mati. Kalian semua pengecut! Mereka memang pengecut. Serahkan buku pedang, tidak tertandingi keluarga Ning. Tuan, buku itu ada padanya. Kamu. Ayah! Ayah. Ayah! Ilmu pedang tidak tertanding. Ayah, dengan ini sekte pedang langit akan menguasai wilayah timur dan jadi keluarga terkuat di wilayah timur. Benar. Kekuatan keluarga Ning hanya sebatas ini. Padahal putraku baru mengeluarkan sedikit jurus, tapi kalian sudah minta ampun. Dasar jahat! Jangan ganggu adik dan ayahku! Ikan Kenji. Kenapa kakak ikut campur? Cepat kembali, Kak. Baiklah, karena kalian sekarang sudah jadi bawahan kami, aku akan memberi kalian perintah. Mulai sekarang, para pria harus bekerja untuk sekte pedang langit. Kalau wanita,
Jadi selir dan budak yang akan melayani kami. Mengerti? Lepaskan kakakku. Adik, tolong! Kenda, siapa yang menyuruhmu naik? Cepat berlutut! Balik! Dia ini kakakmu ya? Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan menyiksa kakakmu di hadapan. Dasar binatang! Meski kakakmu bodoh, tapi wajahnya sangat cantik. Mau mati ya? Cepat lepaskan dia. Mau belajar bela diri? Untuk apa? Tentu saja untuk melindungi kakak. Kakak kan sakit. Kalau nanti ayah dan ibu sudah tiada, cuma aku yang bisa melindunginya. Tapi bakatmu biasa-biasa saja. Kalau dipaksa belajar bela diri, pencapaian mungkin terbatas. Tidak apa-apa. Kalau bisa melindungi kakak, walau tidak berbakat, aku akan berusaha 10 kali, 100 kali, ribuan kali lipat. Baiklah, mulai sekarang ayah serahkan kakakmu padamu. Lepaskan! Sampah. Masih berani melawanku. Mati! Diam kamu! Diam! 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 Mati! Mati! Mati sana! Kakak, mulai sekarang aku tidak bisa melindungimu lagi. Tidak, tidak. Di kehidupan berikutnya, kita tetap akan jadi kakak adik. Dasar bodoh, kamu nggak boleh main sama kami. Kata ibu kalau main sama orang bodoh, kita bisa ketularan bodoh. Bodoh, mati saja sana. Hentikan! Brengsek. Beraninya kamu menggigitku. Adik, pasti kamu kesakitan. Pedang. Datanglah! Pedang datang. Kamu pikir aku takut dengan itu? Perisai energi pedang. Keluarga Ning masih punya ahli pedang sehebat ini. Itu cuma gertakan. Jurusku ini pasti akan membunuh.
Anakku! Dia membunuh Master Pedang dengan sekali tebas. Tidak mungkin. Apa dia lebih kuat dariku? Ternyata Kenji punya kemampuan sehebat itu. Anakku! Beraninya kamu membunuh putraku. Sudah kalah. Masih mau mengingkari janji. Dia membunuh putraku. Nyawa harus dibayar nyawa. Formasi pedang! Dia melukai adikku. Aku tidak hanya akan membunuh putramu, tapi juga membunuh. Tidak mungkin. Kenapa seorang gadis bodoh tiba-tiba jadi sekuat ini? Tidak mungkin. Kalau memang hebat, coba bunuh aku. Utusan Sekte Pedang tiba. Utusan Sekte Pedang tiba. Larangan tegas. Segera hentikan pertarungan. Hormat Tuan Utusan. Sebenarnya Sekte Pedang punya latar belakang apa? Padahal mereka utusan biasa, tapi kepala suku sampai memberi hormat. Kamu tidak tahu Sekte Pedang? Mereka sekte kultivasi, nomor 1 dari 5 gunung. Tanah suci ilmu pedang yang dirindukan semua ahli pedang. Kita dilarang bertarung. Apa kamu mau melawan utusan Sekte Pedang? Cepat simpan pedangmu. Kenji, hentikan. Kalau bukan karena utusan Sekte Pedang yang datang tepat waktu, aku pasti sudah mati. Tuan Utusan, selamat datang. Ada keperluan penting apa kemarin? 3 hari lagi, Sekte Pedang akan membuka gerbang untuk upacara penerimaan murid baru. Upacara penerimaan murid baru? Itu artinya kita juga punya kesempatan masuk Sekte Pedang dan jadi murid Sekte Pedang. Kalau begitu, Tuan Utusan, apa Sekte Pedang Langit mendapatkan tempat? Ini surat undangannya. Bawa surat ini untuk mengikuti ujian masuk Sekte Pedang. Karena Sekte Pedang Langit cukup kuat. Kalian mendapat 5 undangan. Terima kasih Tuan Utusan. Keluarga Ning yang tidak terlalu kuat mendapat 2 undangan. Terima kasih Tuan Utusan. Karena tempatnya terbatas, kalian putuskan sendiri. Tidak kusangka, kalian cuma dapat 2 undangan. Sepertinya, keluarga Ning benar-benar sudah merosot. Sebaliknya, Sekte Pedang Langit dihormati Sekte Pedang. Mereka langsung memberi kami 5 undangan. Sebanyak undangan kalian. Tidak ada gunanya kalau sudah mati. Apa maksudmu? Tentu saja. Aku akan membasmi kalian semua dan membunuh. Jangan. Sekte Pedang Langit diawasi Sekte Pedang. Kalau menyentuhnya, Sekte Pedang tidak akan melepaskan kita. Kamu gila! Jangan membuat para Sekte Pedang! Kenji, jangan bertindak gegabah. Pergi! Tunggu sampai 5 anggota Sekte Pedang Langit bergabung dengan Sekte Pedang. Dengan dukungan Sekte Pedang, keluarga Ning akan tamat riwayatnya. Selain itu, masalah putraku belum berakhir. Keluarga cabang menginginkan 2 undangan itu. Atas dasar apa kamu ingin mendapatkan kedua undangan itu? Jangan lupa tadi Kenji yang turun tangan dan menyelamatkan keluarga Ning. Karena Javier, anak jenius pertama di keluarga Ning. Kalau Javier ikut, dia pasti lulus ujian Sekte Pedang. Oh, benarkah? Kalau putra paman sangat jenius, kenapa kalah melawan tuan muda Sekte Pedang Langit dan dipermalukan di depan umum? Itu karena Javier Dulu waktu kalah dari ayahku, paman juga bilang begitu. Meski aku kalah, itu tidak ada hubungannya dengan aku mengikuti ujian. Setelah masuk ke Sekte Pedang, aku akan mengangkat derajat keluarga ini. Benar, Javier yang akan mengangkat derajat keluarga ini. Kalian mau memonopoli undangannya? Benar, Baiklah, boleh saja. kamu Kalau bisa mengatasi 1 jurusku, akan kuserahkan undangannya untuk paman. ini. Melawan tuan muda Sekte Pedang Langit saja kalah, apalagi dia. Kenapa? Takut. Yang mampu yang berhak. Itu kan prinsip kalian. Yang berhak menerima undangan itu tergantung keputusan kepala suku. Benar, kepala suku. 2 undangan itu mau diberikan ke siapa? Tolong diputuskan. 2 undangan ini aku berikan kepada... Kepala suku selalu mendukung kami. 2 undangan itu pasti diberikan untuk kami. Kalian tidak pantas ikut campur. Kenda dan Kenji. Kenapa diberikan pada mereka? Kepala suku, satunya sampah, satunya bodoh. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Musuh besar kita di depan mata. Tapi kalian malah berlutut dan memohon ampun. Sebaliknya Kenda, meski tidak berbakat seperti kalian, tapi dia jauh lebih pemberani. Keluarga Ning harus seteguh baja, setia dan pemberani. Bukan jadi pengecut. Hah?
Pasang mataku ini. Belum buta. Tapi dia sudah mati. Tidak mungkin. Ayah. Adik. Kenji, jangan khawatir. Kenda hanya pingsan, ya. Apa gunanya berani? Kalau si sampah itu diberi undangan, memangnya dia bisa lulus ujian apa? Cukup. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak terima. Dia cuma sampah. Kalau dia setiap saat bisa jadi gila dan bodoh, itu tidak masuk akal. Kepala suku, apa Tuan serius? Kalau masih menganggapku kepala suku, turuti keputusanku. Baiklah. Baiklah. Karena kalian tidak mengizinkan aku ikut ujian. Jadi lebih baik aku keluar dari keluarga Ning. Xavier, apa maksudmu? Maksudku, aku akan meninggalkan keluarga Ning dan bergabung dengan Sekte Pedang Langit. Setidaknya mereka akan memberi undangan untuk ujian. Kamu berani? Dengar, kehancuran keluarga Ning sudah jadi kenyataan. Sebaliknya Sekte Pedang Langit dihormati Sekte Pedang dan mendapat 5 undangan. Setelah mereka masuk Sekte Pedang, posisi keluarga Ning akan makin terancam. Bisa saja seluruh keluarga Ning akan musnah. Silakan pilih, mau pergi atau tetap di sini. Iya, dia benar. Kalau tidak pergi sekarang, apa mau menunggu mati di sini? Kesempatan cuma sekali. Kalau bergabung dengan Sekte Pedang Langit sekarang, kita berjasa besar. Xavier, kita pergi bersama. Kita pergi bersama. Pergi. Kalian. Dosa besar. Ini akan menghancurkan fondasi keluarga Ning. Kepala suku, jangan takut. Masih ada aku. Kenji, apa penyakitmu? Sudah sembuh? Belum. Cuma sadar sementara. Aku akan mencari solusinya. Muridku, karena saat kamu lahir, langit iri pada bakatmu. Rohmu dikunci rantai hukuman langit, makanya jadi bodoh begini. Hanya dengan menjadi dewa pedang darat, baru bisa lepas dari belenggu langit dan menguasai dunia pedang. Kalau masih bodoh, aku tidak bisa lulus ujian Sekte Pedang. Aku harus menjadi dewa pedang darat dan menyembuhkan penyakit ini sepenuhnya. Aku harus memajukan suku dan melindungi keluarga. Kalau masih di tubuh yang cacat, sulit memikul tanggung jawab besar. Kenapa? Cuma karena aku perempuan. Langit tidak mengizinkan aku jadi dewa pedang. Kakak! Kakak, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Jangan memaksakan diri. Kalau terjadi sesuatu padamu, Sudahlah. Jalani saja dulu. Sebelum berangkat besok, aku harus mengajarinya dulu. Ilmu pedangnya terlalu rendah. Aku akan ajari mantra dasar dulu. Berapa banyak yang kamu pahami, itu tergantung keberuntunganmu. Konsentrasikan energi dengan pikiran. konsentrasikan energi dengan pikiran. Kendalikan pedang dengan energi. Kenda, hanya dalam semalam, kamu sudah jadi master pedang tingkat 9. Ini berkat arahan kakak. Bagus, bagus. Penyakitnya kambuh lagi. Kepala suku, kenapa? Aku salah menilai orang. Semua ini akibat perbuatanku sendiri.
Tanggung jawab menyelamatkan suku kita, kuserahkan pada kalian berdua. Tenang saja, kepala suku. Sebagai putra sah keluarga Ning, sudah seharusnya aku berusaha keras agar bisa lulus ujian sekte pedang. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Ketua Sekte, sudah waktunya kami berangkat. Kenapa buru-buru? Putraku belum keluar dari retret. Putra? Bukankah hari itu Tuan Muda Sekte Pedang Langit sudah? Aura pedangnya kuat sekali. Ternyata rumor itu benar. Bakat ilmu pedang Tuan Muda kedua Sekte Pedang Langit bahkan melebihi Tuan Muda pertama. Putra-putraku semuanya adalah prajurit tangguh. Mereka pahlawan yang bisa melawan ribuan pasukan. Bagus sekali. Kalau kemampuan Tuan Muda kedua sehebat ini, maka jangankan lulus ujian Sekte Pedang. Menjadi muridnya saja sudah lebih dari cukup. Adam, ayah tidak perlu mengingatkan lagi apa tugas bukan. Orang yang membunuh kakak tidak bisa dimaafkan. Setelah lulus ujian Sekte Pedang, aku akan menguliti Kenji dan mencabut urat-uratnya dengan tanganku sendiri. Leluhur, upacara penerimaan murid baru akan dimulai. Apa Tuan mau melihatnya? Apa kamu sudah mengabari keluarga Ning? Kenapa Tuan begitu memperhatikan keluarga Ning? Bukan apa-apa. Aku akan hadir dalam upacara itu. Wah, ternyata ada si sampah. Siapa yang memberi kalian keberanian? Ikut ujian Sekte Pedang? Kalian tidak takut dipermalukan? Diam! Dasar pengkhianat! Baru beberapa hari tidak bertemu, si sampah sudah ada kemajuan. Adik! Adik! Dia kuat sekali. Mari ku perkenalkan. Dia ini Tuan Muda kedua Sekte Pedang Langit. Bakat pedangnya tidak tertandingi. Di usia 12 tahun, dia sudah tidak ada tandingannya. Kamu berani melukai adikku! Kamu yang membunuh kakakku. Kemari, bayar. Hentikan! Dilarang bertarung di lokasi ujian. Nanti kalian bisa didiskualifikasi. Bukankah itu tetua Sisi? Kenapa? Datang untuk formalitas lagi. Setiap tahun sama saja. Tidak pernah dapat murid. Tetua Sisi benar-benar gigih. Rajin berusaha, lebih baik daripada diam saja. Kak Hafir, katanya tetua Sisi sudah kehilangan semua muridnya. Dan dia orang paling lama di Sekte Pedang. Tidak ada yang mau jadi muridnya. Cih, aku pikir dia hebat. Kakak, kamu cantik sekali. Hei, kakak sedang apa? Itu tetua Sekte Pedang. Adik, kakak itu bukan orang jahat. Dia orang baik. Tetua Agung tiba! Tetua Agung, apa ujian masuk? Sudah bisa dimulai? Mulailah. Aku umumkan, ujian dimulai. Aturannya sederhana. 7 pedang terbang ini adalah senjata sakti yang ditempa sekte kami. Makin banyak pedang yang bisa dikendalikan, buktikan bakat yang lebih tinggi. Yang gagal, akan tersisi. Aku duluan! Gagal mengendalikan pedang. Berikutnya. Gagal mengendalikan pedang. Berikutnya. Giliranku. Berikutnya. Angkatan ini benar-benar memprihatinkan. Aku mau coba. Kak Hafir, Kenda si sampah mau mencobanya. Si sampah itu bahkan tidak bisa melepaskan energi pedang. Tapi dia mau mengendalikan pedang.
Waktunya tidak banyak. Aku ajari mantra dasar dulu. Berapa banyak yang bisa kamu pahami, itu tergantung keberuntunganmu. Konsentrasikan energi dengan pikiran. Konsentrasikan energi dengan pikiran. Kendalikan pedang dengan Kendalikan pedang dengan energi. Puluhan ribu pedang adalah bagian diriku. Kuperintahkan 10.000 pedang. Terbang! Mengendalikan satu pedang. Lulus. Masuk ke sektor luar. Bagus. Akhirnya aku berhasil. Kenapa si sampah bisa lolos? Adik, kamu hebat sekali. Kamu beruntung bisa mengendalikan satu pedang. Tapi sampah tetap sampah. Lihat aku. Mengendalikan 2 pedang. Masuk ke sektor dalam. Lihat kan? Ini perbedaan antara kita berdua. Putraku memang hebat. Dia masuk ke sekte dalam seperti ikan melompat gerbang naga. Masa depanmu tidak terbatas. Cuma mengendalikan 2 pedang. Apa yang perlu dibanggakan? Maaf, Tuan Muda. Bukan begitu. Kultivasiku yang remeh ini tentu tidak bisa menandingi Tuan Muda Adam. Lihat baik-baik. Supaya kalian tahu. Apa itu siluman ilmu pedang yang sesungguhnya. Dia mengendalikan 4 pedang. Langsung diterima sebagai murid. Apa? Langsung diterima? Itu pengakuan tertinggi dalam ujian. Mengendalikan 4 pedang. Tuan Muda kedua sekte pedang langit. Ternyata sangat kuat. Dia jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Nah, kamu mau jadi muridku? Jangan ngelantur. Kultivasiku itu lebih tinggi. Akulah yang berhak menjadi gurunya. Kamu. Apa? Kalian ingin rebutan denganku? Maafkan aku, tetua. Tentu saja, tetua agung yang memilih pertama. Dengar nak, apa kamu mau belajar di bawah bimbinganku dan jadi muridku? Aku ada hormat kepada guru. Bagus, bagus. Tuan Muda kedua dipilih tetua agung. Bergabung dengan sekte pedang langit memang keputusan yang tepat. Kenda, Kenji, kalian pasti akan mati. Guru, aku punya permohonan. Katakan. Kakak beradik Ning ini dengan kejam membunuh kakakku. Mohon guru bisa memberikan keadilan. Benarkah itu? Orang-orang kejam seperti mereka, aku rasa tidak pantas masuk ke sekte pedang. Bagaimana menurut kalian? Benar-benar. Ujian sebagai standar harus adil dan setara. Tetua Agung, bukankah tindakan tetua terlalu sewenang-wenang? Sewenang-wenang? Di sekte pedang, peraturanku adalah mutlak. Tetua Agung, Kalau tidak bisa bergabung dengan sekte pedang, keluarga Ning akan hancur. Tidak bisa. Aku sudah lulus ujian. Atas dasar apa perintah tetua bisa menyangkal usahaku? Atas dasar apa? Karena aku tetua agung sekte pedang. Apa alasan itu sudah cukup? Atas dasar apa? Aku beritahu sekarang. Karena kamu sampah dan aku anak emas langit.
Aku bisa mengendalikan 4 pedang dan kau cuma bisa mengendalikan 1 pedang. Memangnya kamu siapa? Meski lulus ujian sekte, tetap saja orang luar. Sedangkan aku langsung dijadikan murid oleh Tetua Agung. Status kita bagai langit dan bumi harus bersebandi dengan. Tetua Agung, apa harus dihentikan saja? Apanya yang dihentikan? Tetua Agung, muridmu ini sudah bertindak semena-mena. Kenapa tidak menegurnya? Muridku sudah menjelaskan. Dia dendam pada mereka. Kakak kandungnya dibunuh dengan kejam. Dia masih kasihan pada mereka karena tidak langsung bertindak. Benar. Kalau bukan karena sedang ujian, Tuan Muda pasti sudah menghunus pedangnya. Kalian pikir bisa selamat kalau berani membuat masalah dengan Sekte Pedang Langit? Ini baru permulaan. Putraku tidak boleh mati sia-sia di tangan keluarga Ning. Aku akan menghancurkan keluarga Ning untuk memandinya di dalam kubur. Kalian keterlaluan. Sampah. Apa sudah giliranmu bicara? Kamu Cukup, sampai di situ saja. Kenapa? Jangan-jangan Tetua Sisi mau menerima mereka sebagai murid? Benar. Apa kalian berdua mau berguru padaku? Apa aku tidak salah dengar? Tetua mau menerima mereka sebagai murid? Padahal masih tetua sekte pedang. Tapi mau menerima sampah. Aku belum mengendalikan pedang. Orang bodoh sepertimu, mana bisa mengendalikan pedang? Aku bisa. Guruku pernah bilang kalau soal mengendalikan pedang, aku ini jenius yang muncul sekali dalam 1 tahun. Dia bilang dia jenius. Kalian percaya? Aku yang pertama tidak percaya. Kamu Dewi tidak tertandingi. Kalau begitu aku Dewa Pedang Darat. Dasar gadis bodoh, bicara seenaknya saja. Aku percaya pada kakakku. Dia tidak akan membuang. Apa itu benar? Dia sama sekali tidak terlihat seperti jenius tidak tertandingi. Hei bodoh, kecuali kamu benar-benar siluman ilmu pedang yang bisa mengejutkan ketua sekte. Hari ini, bahkan Tetua Sisi tidak bisa menyelamatkan kalian. Karena sudah begini, biarkan saja dia mencoba. Kakak, semangat. Bukankah ini 7 pedang milik guru? Terbang yang tinggi. Ayo. Guru, mengendalikan pedang ternyata tidak sulit. Ini semudah menerbangkan layang-layang. Bukan tidak sulit. Tapi bakatmu terlalu luar biasa. Dalam waktu singkat, pedang terbang ini sudah mengakuimu sebagai tuannya. Dan tunduk pada perintahmu. Mengendalikan pedang sama sekali tidak sulit. Tidak sulit. Dengar ya, Tuan Muda kedua saja cuma bisa mengendalikan 4 pedang. Kamu ini bodoh, tapi berani sombong di sini. Cepat mundur. Jangan bikin malu di sini. Kalau kamu bisa mengendalikan pedang, aku akan makan pedangku sendiri. Gadis bodoh itu berani bermimpi masuk ke sekte pedang. Kakak, Lihat baik-baik. Ini mengendalikan pedang yang benar. Awan merah pelangi dalam, terhebat kaisar musim semi dan gugur. Bayangan naga, dengarkan perintahku, terbang! Aku kira dia punya jurus andalan. Ternyata hanya itu. Usaha yang bagus. Lain kali jangan dicoba lagi. Kamu tidak bisa mengendalikan pedang. Tapi kalau mempermalukan diri sendiri, kamu memang ahlinya. Bodoh ya bodoh. Mana bisa jadi ahli? Dia cuma besar mulut, sama seperti adiknya. Sampah. Jenius. Dia benar-benar hanya orang biasa. Jangan buang-buang waktuku. gagal mengendalikan pedang. Tidak memenuhi syarat. Berikutnya. Kenapa kalian tidak patuh padaku? Awan merah, terbang. Pelangi dalam, dengarkan perintahku, terbang. Terhebat, keluar dari sarungmu, keluar. Keluar, 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 keluar. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Cepat Tidak mundur. usah buang-buang tenaga. Apa kamu ingin membuat kami mati tertawa? Benar. Jangan bikin malu di sini. Buang-buang waktu saja. Sudahlah, ayo cepat mundur. Mundur saja, mundur. Ayo mundur. Masih belum mau mundur. Aku bisa. Tolong beri
berhasil. Meski dicoba 10.000 kali, kamu tidak akan pernah bisa. Kemampuanmu kurang, tapi masih keras kepala. Ujian hanya membatasi waktu, bukan jumlah percobaan. Biarkan dia mencoba sekali lagi. Ini yang terakhir. Kalau gagal lagi, jangan salahkan aku kalau mengusirmu. Kalian semua nakal. Kalau tidak menurut, aku akan mematahkan kalian semua. Ngerti? Lihat si bodoh itu. Dia mencoba lagi. Buang-buang tenaga saja. Masih belum menyerah. Otaknya memang tidak beres. Dengarkan perintahku. Terbang! Mana mungkin? Ini mustahil. Dia mengendalikan 7 pedang. Itu bakat luar biasa yang sesungguhnya. Jangan-jangan dia memang jenius tidak tertandingi. 1 dari 10.000 orang. Aku tidak marah, tapi kenapa kalian tidak patuh? Dengar tidak? Orang bodoh tetap orang bodoh. Kamu jangan senang dulu. Kamu tidak lulus ujian. Omong kosong. Kakakku mengendalikan 7 pedang. Dia jauh lebih hebat dari kalian semua. Menurut peraturan ujian sekte pedang, minimal harus bertahan 10 nafas baru diakui. Si bodoh itu cuma bertahan 3 nafas. Sama sekali tidak memenuhi syarat. Benar. Dia tidak bisa bertahan 10 nafas. Itu bukan mengendalikan pedang. Itu memang tidak sesuai peraturan. Pasti ada masalah dengan ketujuh pedang itu. Hasil kali ini tidak diakui. Kakak mengendalikan pedang. Tidak memenuhi syarat. Ini sudah keterlaluan. Kenapa kalian melakukan ini? Ini tidak adil. Orang bodoh tetap orang bodoh. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Apa orang-orang seperti kalian pantas masuk sekte pedang? Benar. Tetua Agung sudah memberi perintah. Siapa yang berani menerima kalian akan bermusuhan dengannya. Jadi keluarga Ning, tunggu kehancuran kalian. Javier, kenapa kamu sangat kejam? Kamu murid keluarga Ning. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Sekarang aku anggota Sekte Pedang Langit. Meski dia hanya seekor anjing di Sekte Pedang Langit, setidaknya ada pemiliknya. Tapi, siapa yang menginginkan kalian? Tuan muda kedua benar. Orang seperti kalian, jadi anjing liar saja tidak ada yang mau. Jangan mengejek kami! Kalau gagal masuk sekte pedang, keluarga Ning akan hancur. Apa semua usaha kami akan sia-sia? Siapa bilang tidak ada yang mau? Aku menginginkan mereka berdua. Tidak takut menyinggung tetua aku. Menyinggung? Aku paling tidak suka melihat mereka yang suka menindas orang yang lemah. Apa kalian berdua bersedia jadi muridku? Kakak, aku sudah punya guru. Kalau kakak mau jadi guruku, cuma bisa jadi guru kedua. Gurunya mungkin pendekar pengembara yang tidak ternama. Itu aja. Banyak keluarga kecil yang menempuh jalur seperti itu. Boleh saja. Aku tidak keberatan. Baiklah, aku bersedia. Aku muridmu Kenda. Hormat pada guru. Baiklah. Mulai hari ini kalian adalah 2 murid satu-satunya di bawah bimbinganku. 2 murid satu-satunya. Ternyata kami memilih tetua sekte pedang terlemah sebagai guru. Meski masuk ke sekte pedang, kami tetap akan diganggu. Guru, dia... Tetua Sisi, aku akan ingat ini. Berani menyinggung tetua agung, tunggu kematian kalian. Ketua Sekte tiba! Hormat ketua sekte. Hormat ketua sekte. Di ujian kali ini penampilan keluarga Ning biasa saja. Tapi kenapa leluhur sangat memperhatikan mereka? Aku sudah susah payah mendapatkan 2 murid. Jangan sampai mereka hilang begitu saja. Aku harus buru-buru bawa mereka. Ayo, guru antar kalian masuk ke sekte pedang dan mengunjungi gerbang kuil. Ayo, ayo. Dia hanya punya 2 murid. Apa guru ini bisa diandalkan? Adik, ayo. Kita punya guru baru. Leluhur Sekte Pedang tiba! Hormat leluhur. Hormat leluhur.
Di mana gadis bodoh itu? Ini tempat latihan kita. Kenapa bobrok sekali? Kultivasi harus melalui penderitaan. Seperti kata pepatah, setelah menelan pil pahit baru bisa jadi manusia terbaik. Kalau penderitaan kecil ini saja tidak bisa kalian tanggung, bagaimana bisa dapat hasilnya? Hah? Guru kedua benar. Nanti aku akan makan pil pahit 5 kilo per hari. Bukan, 10 kilo. Tidak perlu. Lakukan sesuai kemampuan saja. Oh iya, pasti ada upacara penerimaan murid baru kan? Tentu ada. Ini pelat sekte. Dengan pelat ini, kalian bisa masuk keluar sekte pedang. Selain itu, buku jurus pedang ini adalah koleksi pribadi guru. Ambil dan berlatih. Bukannya ini jurus pedang untuk tingkat pemula ya? Ya, yang penting niatnya. Awalnya kukira dia masih bisa diandalkan. Tidak kusangka seburuk ini. Teknik yang layak saja tidak punya. Kedua muridku ini baru bergabung. Aku harus menukar lebih banyak pil ajaib untuk membantu latihan mereka. Guru masih ada urusan penting. Kalian latihan sendiri ya. Kenapa gadis bodoh itu buru-buru pergi? Tidak punya perasaan. Dasar. Aku sendiri yang harus mengunjungimu. Aku tahu kamu ingin makan ini. Makanya aku bawakan ayam bakar favoritmu. Pasti aku ini guru terbaik di dunia. Berhenti. Tetua Aula Tera, aku ingin menukar beberapa pil ajaib. 100.000 batu spiritual per butir. 100.000? Itu 100 lebih mahal dari sebelumnya. Tetua Agung mengatakan, kontribusimu pada sekte sangat rendah, jadi harganya harus lebih tinggi. Apa? Aku ingin bertemu Tetua Agung. Tetua Agung tokoh terhormat, setiap hari banyak urusan di sekte. Tidak bisa bertemu sesuka hatimu. Kamu pikir semua orang punya waktu luang sepertimu? Siapa yang mau bertemu denganku? Tetua Agung, aku hanya ingin menukar beberapa pil ajaib. Kenapa Tetua menghalangiku? Kamu bisa menukar pil ajaib kalau batu spiritualmu cukup. Kalau tidak bisa, artinya isi kantongmu tidak mampu. Apa? Apa yang harus kulakukan supaya bisa menukar pil ajaib? Itu mudah. Kamu hanya perlu berlutut dan memohon padaku. Kalau suasana hatiku baik, mungkin akan kuberikan. Keterlaluan. Benar, aku memang sedang menindasmu. Karena Tetua Sisi sangat sombong dan tidak mau memohon padaku, silakan pergi. Jangan ganggu ketenangan Aula Tera. Baiklah. Karena aku guru mereka, aku harus bertanggung jawab. Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Aku mohon pada Tetua. Apa sudah bisa? Berikan pil ajaibnya sekarang? Tetua Sisi, kamu memohon untuk 2 muridmu itu, benar? Itu sudah tidak perlu. Apa maksudmu? Jangan-jangan. Kalau terjadi sesuatu pada kedua muridku, aku tidak akan memaafkanmu. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja mau balas dendam. Adik! Aku pernah bilang akan memutuskan nadi dan memilikimu dengan tanganku sendiri. Pilih nadimu yang diputuskan dulu, atau wajah cantikmu itu yang harus kusayang. Lepaskan dia! Serang aku saja! Kalian sudah menghina sekte pedang langit. Jangan harap bisa lolos. Berikutnya giliranmu. Pegang dia kuat-kuat. Jangan! Lancang sekali kalian! Siapa? Jangan so misterius! Keluar! Jangan sembunyi! Keluar kalau berani! Kalian tunggu saja. 3 hari lagi kompetisi sekte dimulai. Kali ini akan kulepaskan. Tapi 3 hari lagi akan jadi hari kematian kalian. Pergi! Ayo pergi.
Tuan, terima kasih sudah membantu kami. Guru! Hei. Oh. Guru? Makan pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebut ayamnya. Guru baik sekali padaku. Muridku, walau aku sudah mengusir orang-orang itu untukmu, tapi di kompetisi sekte 3 hari lagi, kamu harus menunjukkan kemampuanmu. Kalau kamu bisa jadi juara, aku akan mengumumkan ke seluruh negeri kalau kamu adalah muridku, Zephyr, dan juga ketua sekte berikutnya. Ketua sekte pedang? Siapa dia sebenarnya? Guru jangan khawatir, aku pasti jadi juara pertama. Dasar kamu ini. Kamu tidak boleh ditindas orang lagi. Muridku, ini pil penenang yang kubuat khusus untukmu. Pil ini bisa membuatmu sadar sementara waktu. Kalau ada yang mengganggumu lagi, minum saja pil ini. Terima kasih, Guru. Aku masih ada urusan, jadi harus pergi dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Atas kebaikan Tuan. Apa aku boleh tahu siapa Tuan sebenarnya? Kamu hanya perlu ingat, aku yang paling berkuasa di seluruh sekte pedang. Bukankah yang paling berkuasa di sekte pedang Tetua Agung? Kenda, Kenji, kalian baik-baik saja? Guru, kami baik-baik saja. Guru kedua, ayam panggang ini wangi sekali. Coba cicipi. Apa tadi suruhan Tetua Agung tidak datang mengganggu kalian? Memang ada yang datang. Tapi ada seorang master yang diam-diam membantu kami, jadi kami baik-baik saja. Master? Iya. Aku tidak tahu. Ada tetua hebat lain di sekte ini. Guru tidak perlu khawatir. Kami baik-baik saja. Iya. Ini gara-gara aku terlalu lemah, makanya ditekan dan dipersulit oleh Tetua Agung. Berguru padaku, membuat kalian sengsara. Tidak apa-apa, Guru kedua. Di kompetisi sekte nanti aku pasti jadi juara pertama. Benar. Guru tidak bersalah. Semua ini karena mereka yang bertindak seenaknya. Kalau kita jadi juara, mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Benar. Kalian, kenapa bisa tahu tentang kompetisi sekte? Orang-orang tadi dan master itu yang memberitahu kami. Kompetisi sekte hanya diadakan 100 tahun sekali. Kompetisi itu sangat penting dan bermakna, tapi pertarungannya kejam. Setiap tahun pasti ada korban jiwa. Aku tidak berharap kalian mendapat prestasi cemerlang. Aku cuma berharap kalian bisa selamat. Tidak, Guru. Karena kami sudah berguru padamu, kami tidak boleh membuat guru malu. Iya. Ternyata dia murid leluhur. Pantas saja leluhur sangat peduli pada keluarga Ning. Sudahlah, ini rencana leluhur. Aku tidak boleh membocorkan rahasianya. Jadi, kamu bilang ada master yang diam-diam membantu mereka? Benar. Kalau tidak, pasti mereka sudah mati. Guru, orang itu belum menampakkan diri, tapi sudah berhasil memukulku mundur. Kemampuannya tidak terukur. Sehebat apa dia? Lebih hebat dariku? Guru lebih tinggi dan kuat. Ini metode rahasia sekte. Setelah berlatih, kekuatan kalian akan meningkat 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kompetisi sekte kali ini sangat penting. Kalau kalian bisa menang, wibawaku di sekte pasti akan makin tinggi. Jadi, kalian hanya boleh menang. Tidak boleh, Kak. Kalau ada yang menghalangi, Kami mengerti. Dengan bantuan metode rahasia yang diberikan Tetua Agung, Kenji dan Kenda pasti tidak akan selamat. Dia sudah mengaku kalah, kenapa masih membunuhnya? Dalam kompetisi, hidup dan mati tanggung jawab sendiri. Bisa mati karena pedangku, itu kehormatan untuk... Dasar tidak tahu malu. Apa masih ada yang berani melawanku? Ayo, maju kalau berani. Bagaimana ini? Dia terlalu hebat. Aku bukan lawannya. Siapa takut? Jangan. Kamu bisa dibunuh. Ternyata keluarga ini semuanya pengecut. Naik arena saja tidak berani. Kedua pengecut ini harus bersujud dulu di arena. Mungkin Tuan Muda kedua mau mengampuni kalian.
kalau hatinya sedang baik. Itu cuma provokasi, jangan terjebak. Pengecut! 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 Kami bukan pengecut. Kalau begitu, ayo bertarung. Kalian bukan tandingannya, aku saja yang maju. Apa hebatnya menindas yang lemah? Aku yang akan melawanmu. Aku takut tetua tidak bisa bertahan. Guru kedua hebat. Tidak kusangka guru kami ternyata sangat hebat. Itu adalah kultivasi yang sangat mendalam dari seorang tetua sekte pedang. Guru! Guru kedua. Tetua sekte pedang yang terhormat malah menindas juniornya. Makin lama kamu makin bodoh saja. Tetua Sisi, apa kehebatanmu sebanding dengan guruku? Memangnya tetua sekuat apa? Di dunia ini, yang penting cuma latar belakang. Dasar lancang. Tetua Sisi, karena kamu sudah tidak bisa bertarung, biar kedua muridmu itu saja yang maju. Tetua Agung, Tetua tahu sendiri kalau kedua muridku ini bukan tandingan Adam. Sekte pedang tidak mendidik seorang pengecut. Kalau naik ke arena saja tidak berani. Apa mereka tetap di sekte pedang? Mereka tidak pantas dari murid sekte pedang. Tetua! Kalian berdua, tunggu apa lagi? Apa kalian mau memaksaku mencabut status murid kalian? Tetua Agung, Tetua benar-benar bertindak sesuka hati. Mereka tidak naik karena tahu akan kalah. Apa salahnya? Diam! Aku Tetua Agung. Aku yang berkuasa di sekte pedang. Kalian punya dua pilihan. Naik dan bertarung, atau keluar dari sekte pedang. Kalian dengarkan? Bertarung untuk dibunuh olehku, atau keluar dari sekte pedang. Tunggu saja, sekte pedang langit akan membasmi seluruh keluarga Ning. Kenda, Kenji, guru kalian sudah kalah. Tidak ada lagi yang melindungi kalian. Sampai kapan kalian mau jadi pengecut? Apa aku tidak bisa melindungi muridku sendiri? Aku yang akan melawanmu. Jangan! Kamu akan dibunuh. Kakak, ayo kita pulang saja. Jangan sampai kita mati sia-sia. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Muridku, ini pil penenang yang kau buat khusus untukmu. Pil ini bisa membuatmu sadar sementara waktu. Kalau ada yang mengganggumu lagi, minum saja pil ini. Bodoh. Disuruh naik, malah benar-benar naik. Aku memang sudah naik. Kenapa? Karena sudah berani naik, hari ini kamu akan mati di sini. Jurus apa ini? Aura yang mengerikan. Itu jurus Tuan Muda kedua yang paling mematikan. Pedang membelah langit. Kenji, tamat riwayatmu. Kalau kena jurus itu, kamu pasti akan mati. Kalau cari masalah dengan sekte pedang langit, kalian tidak akan selamat. Hati-hati. Mati. Kenapa dia seperti orang yang berbeda? Ada apa ini? Tadi aku merasakan aura pedang yang sangat kuat. Tuan Muda kedua, hati-hati. Gadis sialan itu mulai terlihat aneh. Sejak lahir sampai sekarang, aku belum pernah kalah. Baru menang melawan beberapa orang lemah, sudah sombong. Orang sepertimu memang perlu diberi pelajaran. Jangan sok kamu. Kalau cuma kamu sendiri, tidak akan bisa mengalahkan aku. Kamu juga. Ayo maju semuanya. Apa? Dia mau melawan 6 orang sendirian? Murid baru itu terlalu sombong. Apa dia sudah gila? Mereka murid elit Tetua Agung. Mereka semua kuat. Dasar sombong. Baiklah. Kalian serang dia. Hei bodoh. Karena kamu sendiri yang cari mati. Kami tidak akan segan-segan lagi. Ada satu istilah, namanya tidak tahu diri. Serang! Jangan beri belas kasih, pakai jurus rahasia. Ini jurus rahasia yang diberikan Tetua Agung padaku. Bisa meningkatkan kultivasi 10 kali lipat. Apa kamu bisa menahan jurus ini? Awas! Omong kosong. Coba lihat, dia menang. Apa aku tidak salah lihat?
Murid baru itu ternyata sangat kuat. Apa dia menyembunyikan tingkat kultivasinya? Ini tidak mungkin. Hei, kakek tua, apa murid-murid tidak berguna ini hasil didikanmu? Mungkin karena sudah tua, otakmu juga bermasalah. Lancang, jangan kurang ajar pada Tetua Agung. Kakek tua yang suka menindas orang lemah dan menyalahgunakan kekuasaan. Tidak pantas dihormati. Kamu... Kenapa? Kalau tidak terima, ayo maju. Kenji, jangan lancang. Di sini sekte pedang. Hari ini aku memang ingin bersikap lancang. Menurut peraturan pertarungan sekte, aku boleh menantang siapa saja. Hari ini, aku ingin menantang dia. Beraninya dia menantang Tetua Agung. Dia pasti sudah gila. Tetua Agung itu orang terkuat kedua setelah ketua sekte. Pasti akal sehatmu sudah hilang. Kultivasi Tetua Agung sudah mencapai tingkat penguasa pedang. Kamu cuma cari mati. Beraninya menyinggung Tetua Agung. Bersiaplah untuk mati. Muridku, kamu jangan gegabah. Kita sudah menang. Kakak, ayo kembali. Dia cuma seorang penguasa pedang. Tidak perlu dilebih-lebihkan. Hei, pria tua. Jangan-jangan kamu takut ya? Dasar tidak tahu diri. Hari ini kugantikan gurumu untuk memberimu pelajaran. Rasakan jurus ini. Tepat sekali datangnya. Jurus pedang pertama, memecah langit. Bahkan Tetua Agung juga bukan lawannya. Gila. Sebenarnya sehebat apa dia? Ini tidak mungkin. Masih belum mati ya? Kalau begitu bangun dan lanjutkan sampai kamu mati di tanganku. Kamu berani membunuhku. Tidak takut masalahnya jadi lebih besar. Kamu sudah menindas kami. Jadi aku memang ingin membuat masalah ini makin besar. Kamu mencelakai teman satu perguruan dan menyerang tetua. Akan kulaporkan pada ketua sekte. Saat ketua sekte memberimu hukuman, tidak ada lagi tempat untukmu di sekte pedang. Baik, panggil dia kemari. Aku juga akan mengalahkan dia. Dia kok lebih lancang dari Adam? Apa kekuatan murid baru ini sudah sehebat itu? Muridku, jangan sombong. Kamu harus rendah hati. Berhenti kalau sudah di atas angin. Siapa yang membuat onar? Hormat pada ketua sekte. Ketua sekte datang tepat waktu. Wanita ini mencelakai teman perguruan dan menyerang tetua. Dia menentangnya lebih tinggi dan bersikap semena-mena. Dia harus dihukum berat. Mohon ketua sekte memberi perintah untuk mematahkan tulang dan nadinya, melumpuhkan kultivasinya, dan mengusirnya dari sekte sebagai peringatan untuk yang lain. Kalau tidak, kejadian seperti itu pasti... Ketua sekte, kenapa ketua memukulku? Apa kamu tahu siapa dia? Bukankah dia cuma gadis sialan yang baru saja diangkat jadi murid? Sialan? Kalau terjadi sesuatu padanya, bukan cuma kamu, aku juga akan dapat masalah. Tapi kamu malah berulang kali mencoba membunuhnya. Sebagai tetua agung, bukannya berkontribusi bagi sekte, tapi memakai kekuasaanmu untuk menindas yang lemah dan berbuat kejahatan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi tetua agung sekte pedang. Bawa muridmu ke tebing pertobatan dan renungkan kesalahan kalian selama 500 tahun. Pengawal! Bawa dia pergi. Ini semua karena kelalaianku sebagai ketua sekte. Aku sudah memberinya hukuman. Jadi tolong jangan marah. Bagus, kamu tahu diri. Aku tidak akan menghajarmu. Bahkan ketua sekte sangat menghormatinya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Teknik rahasia sekte iblis. Beraninya kamu berlatih jurus iblis. Ketua sudah keterlaluan, jadi aku tidak segan lagi. Karena sudah begini, tidak ada yang perlu kusembunyikan. Aku sudah bergabung dengan sekte iblis. Dasar pengkhianat. Tidak tahu terima kasih. Sekte sudah mendidikmu dengan susah payah. Tapi kamu malah bergabung dengan sekte iblis. Latih ilmu iblis bisa membuat kekuatan melonjak drastis. Gabung dengan ajaran iblis bisa mendapat harta tidak terbatas. Semua tersedia tanpa batas. Tanpa dukungan mereka, mana mungkin aku bisa jadi tetua agung secepat ini? Sebaliknya kalian tidak percaya sama sekali padaku. Bahkan aku tidak boleh melihat harta pusaka sekte. Aku menyesal tidak bergabung dengan sekte iblis lebih awal. Guru,
Kalau guru berkhianat, kami harus bagaimana? Tentu saja bergabung dengan Sekte Iblis. Kamu bisa mendapat keabadian kalau masuk Sekte Iblis. Kalau guru membunuhnya, aku bersedia masuk Sekte Iblis. Karena masuk Sekte Iblis lebih menguntungkan. Kami bersedia. Ikut Tetua Agung. Aku bersedia. Aku juga bersedia. Kalian semua pengkhianat. Aku mengkhianati keluarga Ning. Lalu mengkhianati Sekte Pedang. Semuanya sempurna. Justru kalian yang rugi. Sekarang kami didukung Sekte Iblis. Kalian akan mati. Aku beri dua pilihan. Lutut dan tunduk padaku. Atau mati. Felix, kamu berkomplot dengan ajaran iblis dan memutuskan hubungan dengan sekte. Sekte tidak pernah merugikanmu. Apa hati nuranimu sudah hilang? Pengikut ajaran iblis harus dibasmi. Kami tidak akan bergabung denganmu. Siapa lagi? Ajaran iblis akan abadi selamanya. Pasukan Sekte Iblis akan segera tiba. Dan mereka akan menghancurkan Sekte Pedang. Dengarkan nasihatku. Jangan lakukan perlawanan sia-sia. Cepat berlutut dan tunduk padaku. Dengar tidak? Guruku sudah bicara. Masih tidak mau berlutut. Berlutut sekarang. Kalau masih ingin hidup. Kalau masih keras kepala. Kalian akan kami bunuh. Cepat panggil leluhur. Baik. Tidak perlu buang-buang tenaga. Tempat ini sudah kusegel dan tidak ada yang bisa keluar. Setelah ketua iblis datang. Leluhur juga tidak berdaya. Bocah, tadi aku belum pakai ilmu hitam makanya kalah darimu. Sekarang aku dibantu jurus Sekte Iblis. Apa kamu masih bisa bertahan? Bertahan? Aku tidak perlu melawan. Gadis sombong. Jangan sentuh dia. Serang aku saja. Kenapa kalau aku menyentuh? Ketua Sekte, Untuk apa membela orang bodoh seperti ini? Ketua Sekte, sepertinya ketua sudah pikun. Dia tidak bodoh. Dia leluhur. Tidak peduli siapa dia kalau sudah menghinaku, jadi kalian harus mati. Bukankah kamu mau melindungi mereka? Aku akan bunuh mereka satu persatu di hadapanmu. Kenda, guru kedua. Padahal tadi kamu sangat sombong. Sekarang meski ada ketua sekte ini juga tidak bisa melindungi. Cepat berlutut di depan guruku dan bersujud padanya. Mungkin nyawamu masih bisa diampuni. Bodoh. Kalau cari gara-gara dengan kami, kalian akan celaka. Diam. Pria tua, kamu pikir dengan memakai ajaran iblis bisa mengalahkanku? Orang bodoh. Boleh sombong. Tapi kesombonganmu kali ini sudah keterlaluan. Kamu pikir masih bisa menang melawan Tetua Agung yang menguasai jurus iblis? Jangan membual. Guruku bisa membunuhmu hanya dengan sekali jentikan jari. Ilmu iblis apanya? Itu cuma ilmu sesat. Hei pria tua, jangan bilang aku menindasmu. Hari ini, aku akan melawanmu hanya dengan satu tangan. Guru, dia terlalu sombong. Cepat bunuh dia. Ini akibat ulahmu sendiri. Ya, tangan pengubah Sekte Iblis. Datanglah pedang. Dia bisa mengendalikan 7 pedang sekaligus. Sebenarnya, siapa muridku ini? Tidak berguna. Kenapa kultivasimu tinggi sekali? Apa tingkatmu? Tingkat yang tidak akan pernah kamu capai. Aku kalah. Tolong jangan bunuh aku. Hei Patua, ternyata kemampuanmu tidak seberapa. Apa kamu mengaku kalah? Aku kalah. Aku akan mengurungmu 500 tahun. Apa kamu terima? Terima. Aku terima. Ketua Sekte, bawa dia ke penjara bawah tanah. Kalau masih berani melawan,
patahkan kedua kakinya. Ini belum selesai. Letakkan pedangmu. Letakkan pedangmu. Kalau tidak, nyawa guru dan adikmu akan melayang. Kakak, jangan pedulikan aku. Jangan membuat gerakan mencurigakan, atau aku akan membunuh mereka sekarang juga. Berani kamu memakai keluarga untuk mengancam. Dasar licik. Sekarang aku anggota sekte iblis. Tentu saja harus memakai ajaran iblis. Guru, cepat bunuh dia. Sehebat apapun tingkatmu, pasti akan tumbang oleh darah keluargamu sendiri. Silakan, serang saja. Tapi kalau melukai mereka sehelai rambut saja, aku akan menghabisi seluruh klan iblismu. Sudah mau mati masih membuang. Kakak, jangan hiraukan aku. Muridku, jangan pedulikan kami. Bunuh semua pengkhianat ini. Diam! Jangan sampai aku bunuh kalian sekarang juga. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa menusuknya? Aku adalah penguasa puluhan pedang. Semua pedang di dunia ini tunduk pada perintahku. Pedangmu ini sama sekali tidak bisa melukaiku. Cepat menyerah, atau aku akan membunuh mereka sekarang. Kamu pikir bisa melukaiku dengan cara rendahan seperti itu? Apa maksud? Sebenarnya hari ini aku tidak ingin membunuhmu. Tapi sekarang, aku tidak perlu menahan diri. Penyakitnya kambuh. Manfaatkan kesempatan ini. Muridku! Siapa yang berani menyentuhnya? Leluhur. Felix, berani sekali kamu. Leluhur. Masalahnya tidak seperti yang leluhur bayangkan. Leluhur. Leluhur, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bersekongkol dengan sekte iblis, menyiksa teman seperguruan. Menindas yang lemah, bahkan mengajari muridmu seperti ini. Apa begini kelakuanmu sebagai tetua aku? Aku tidak mengerti. Kenapa kalian semua membela si bodoh ini? Tidak mengerti? Baiklah. Akan kubuat kamu mengerti sebelum mati. Seluruh murid dan tetua, dengarkan baik-baik. Nama gadis ini Kenji. Dia adalah satu-satunya muridku. Tidak mungkin. Ternyata kamu murid leluhur. Pantas saja ketua sekte sangat menghormati Kenji. Identitas aslinya sangat mengejutkan. Ternyata kakek tua itu leluhur sekte pedang. Hei Felix, apa kamu mengerti sekarang? Aku mengerti. Kalau sudah jelas, temui ajalmu. Sudah mau mati tapi masih bisa tertawa. Meski leluhur membunuhku, akhir sekte pedang tidak akan berubah. Jutaan pasukan klan iblis sudah tiba. Selamat datang, Ketua Iblis. Ketua Iblis, beraninya datang ke sekte pedangku. Kamu tidak takut mengulang kesalahan yang sama? Zephyr, 1000 tahun lalu aku kalah dari dirimu. Sejak saat itu, sekte iblis yang dulu berjaya langsung terpuruk. Selama ribuan tahun aku membangun kekuatan hanya untuk hari ini. Cari mati. Leluhur. Guru, Setelah 1000 tahun, tingkat kultivasinya jadi jauh lebih tinggi. Zephyr, aku berlatih siang malam tanpa henti agar aku bisa membunuhmu. Hari ini adalah hari kematian sekte pedangmu. Ketua Iblis yang sekarang sudah jauh berbeda. Dia tidak bisa dihadapi langsung. guru, tidak apa-apa kan? Efek pil penenangnya sudah habis. Kenji jadi bodoh lagi. Kalau bisa bekerja sama, kami masih bisa bertarung dengan Ketua Iblis itu. Muridku, aku hanya Dewa Pedang tingkat 8. Kamu Dewa Pedang tingkat 9. Tapi Ketua Iblis itu sudah melampaui Iblis Pedang tingkat 9 dan menjadi Iblis setengah dewa yang lebih kuat darimu. Kalau kamu menjadi Dewa Pedang darat, baru bisa mengalahkannya. Tapi, guru, Memang sangat sulit, tapi itu cara satu-satunya. Nasib sekte pedang dan umat manusia kuserahkan padamu.
Aku akan mengulur waktu untukmu. Ketua Iblis, gadis itu berbahaya. Bunuh dia dulu. Kamu berani menyuruhku? Tidak. Di dunia ini lawanku cuma satu. Yaitu Zephyr. Kalau dia mati, aku akan menguasai dunia manusia dan tidak terkalahkan. Guru! Gunakan tenaga dalam! Zephyr tidak mau bertarung denganku dan terus bertahan. Apa yang dia lakukan? Kakak! Muridku! Guru! Ini terlalu sulit, aku tidak bisa melakukannya. Jangan menyerah! Murid-murid, bantu leluhur kita. Tenangkan hati dan pikiran, lakukan yang terbaik! Kalian sudah bosan hidup? Hancurkan! Guru! Akhirnya aku mengerti apa yang mau kamu lakukan. Bisa-bisanya kamu menaruh harapan pada seorang gadis ingusan. Zephyr, rupanya kamu sudah pikun ya. Yang benar saja. Di saat seperti ini, kalian masih berharap pada si bodoh itu? Pemenang terakhir tetaplah sekte iblis. Dia tidak bodoh. Dia adalah murid andalanku. Guru, maafkan aku gagal lagi. Dasar gadis bodoh. Aku masih punya sisa tenaga untuk membuka ruang hampa dan mengantarmu ke tempat aman. Ingat, kamu harus balaskan dendam sekte pedang. Aku tidak mau, Guru. Langit, kamu sudah membelengguku selama 18 tahun. Hari ini aku harus menghancurkanmu. Ini cobaan 9 petir, sial. Dia akan menjadi dewa pedang jatuh. Jangan harap bisa berhasil. Dasar kamu ini. Kamu tidak boleh ditindas orang lagi. Muridku, ini pil penenang yang kubuat khusus untukmu. Pil ini bisa membuatmu sadar sementara waktu. Kalau ada yang mengganggumu lagi, minum saja pil ini. Terima kasih, Guru. Muridku, aku pasti akan membuat pil ajaib yang bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakit bodohmu ini. Agar kamu kembali normal. Guru memang paling baik padaku. Cobaan petir sudah dihancurkan. Ini aura dewa pedang. Puluhan ribu pedang kembali ke sekte. Puluhan ribu pedang kembali ke sekte. Dia sudah mencapai tingkat dewa pedang darat. Tidak mungkin. Di dunia ini belum pernah ada dewa pedang wanita. Sang dewa pedang turun ke dunia untuk meredakan kekacauan dan menaklukkan iblis. Muridku, kamu berhasil.
Ya, satu jurus menghancurkan jutaan pasukan sekte iblis. Wibawa Dewa Pedang ternyata sangat mengerikan. Nona Dewa Pedang, tadi aku sudah bertindak bodoh. Sekarang aku tahu aku salah. Tolong pertimbangkan statusku sebagai anggota keluarga Ning. Ampuni aku. Dewa Pedang, dendam kematian saudaraku sudah selesai. Mulai saat ini aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Leluhur, melihat kontribusiku kepada Sekte Pedang selama bertahun-tahun, aku juga sudah bekerja keras meski tanpa jasa. Tolong ampuni aku. Muridku, hukuman mereka terserah padamu saja. Kalian berkali-kali membahayakan nyawa keluargaku. Bahkan ingin membunuhku. Sekarang, kalian minta ampun bukan karena sadar sudah bersalah. Tapi karena kalian tahu, kalian akan mati. Kakak, penyakitmu sudah sembuh sepenuhnya? Syukurlah. Hormat pada Nona Dewa Pedang. Penampilan Dewa Pedang sangat tidak tertandingi. Selama ada Nona, pasti bisa mendorong sekte pedangku ke puncak kejayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak usah banyak menjilat. Aku tidak suka. Baik. Murid Dewa Pedang, aku rasa aku harus memberi hormat padamu sebagai guruku. Guru selamanya akan jadi guruku yang kedua. Kita sudah janji. Tapi, kalau guru mau minta bimbingan ilmu pedang, temui aku kapan saja. Baiklah, bagus. Kalau dibimbing Dewa Pedang, tidak ada lagi yang akan bilang kalau aku tetua wanita paling lemah. Muridku, kamu sudah menjadi Dewa Pedang Barat. Tidak terikat belenggu langit lagi. Kamu sudah sembuh sepenuhnya. Kamu sudah jadi penguasa pedang pertama. Tidak tertandingi di seluruh jagat raya. Surat Merpati. Gawat! Keluarga Ning dalam bahaya. Kalian jangan keterlaluan. Luke. Putraku ada. Bukan hanya bergabung dengan Sekte Pedang. Tapi dia juga berguru pada Tetua Agung dari Sekte Pedang. Riwayat keluarga Ning sudah tamat. Tunggu sampai Kenji dan Kenda kembali. Mereka tidak akan melepaskanmu. Kita belum tahu mereka bisa kembali atau tidak. Apa maksudmu? Putraku Adam sedang belajar di bawah bimbingan Tetua Agung yang berkuasa di Sekte Pedang. Sedangkan kedua anakmu, yang satu bodoh, yang satu pecundang. Mereka cuma bisa berguru pada tetua wanita yang paling lemah di Sekte Pedang. Sementara putraku Adam bisa menghadapi mereka tanpa kesulitan dan semudah membalikkan telapak tangan. Benar. Bisa jadi mayat mereka berdua sekarang sudah dingin. Kalian... Tidak mungkin. Kenji dan Kenda. Mereka tidak mungkin celaka. Tidak mungkin celaka. Terserah mau percaya atau tidak, tapi hari ini seluruh keluarga Ning akan menyusul putraku ke alam baka. Ayo! Bunuh mereka semua! Kenda, sebenarnya apa yang terjadi? Sekte Pedang Langit menyerang balik. Nyawa ayah dan kepala suku dalam bahaya. Apa? Kakak, bagaimana ini? Kita terlalu jauh dari keluarga Ning. Kita tidak bisa pulang tepat waktu. Sungai waktu. Muncullah. Kalian... Tidak mungkin. Kenji dan Kenda. Mereka tidak mungkin celaka. Tidak mungkin celaka. Terserah mau percaya atau tidak, tapi hari ini seluruh keluarga Ning akan menyusul putraku ke alam baka. Ayo! Bunuh mereka semua! Kurang ajar. Kalian berani menindas muridku sampai seperti ini. Kakak, bagaimana ini? Mudah saja. Hanya satu tebasan pedang. Putrimu sudah membunuh putraku. Hari ini,
Aku akan balas dendam untuknya. Ayo, bunuh mereka semua. Pedang terbang memenggal kepala dari tempat yang jauh. Kekuatan Dewa Pedang Barat memang sangat mengerikan. Kalau melukai keluargaku, tetap harus dibunuh meski dari jauh. Hormat pada ketua sekte. Berdirilah. Terima kasih ketua sekte. Muridku, tujuan awal aku membuat sekte pedang adalah untuk memberantas kejahatan, merendahkan kekacauan, membasmi iblis, dan melindungi kedamaian dunia. Makin besar kemampuanmu, makin besar tanggung jawabmu. Kuharap kamu tidak melupakan niat awal pimpinan sekte pedang untuk memajukan sekte kita. Jangan khawatir, Guru. Aku pasti mewarisi cita-cita besar dengan pedang di tanganku. Aku junjung moralitas di dunia, membela umat manusia, meneruskan ajaran orang bijak, dan menciptakan kedamaian abadi untuk dunia.